Kita bacakan pemenang hadiahnya, siapa yang paling benar. Ini yang mana nih? Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, bagaimana nih? Baku campur. Untuk satu hadiah kan ada 3 hadiah. Iya. 3 pertanyaan tadi. Iya. Jadi bagaimana itu bentuknya? Ini sesuai urutan ini. Etika bergaul kepada orang tua. Tidak ada dalilnya ini. Pertanyaan ketiga, makna wasiat. Baik. Ini pemenang untuk pertanyaan ketiga ini. Karena wanita adalah Zubar Al-Fatih. Ini ada pertanyaan. Ini yang benarnya pertanyaan pertama, kedua, ketiga. Baik, alhamdulillah kita sudah dapatkan pemenang hadiahnya. Di sini saya umumkan ya, bismillah. Pemenang untuk pertanyaan pertama adalah Sri Astuti apa ini? Gasolo. Ummu Damran, Ummu Camran, siapa ini? Ada orangnya ya? Ibu Sri Astuti. Silakan diminta hadiahnya sama panitia. Pemenang untuk hadiah yang kedua adalah siapa ini? Zubar.
Zubar Al-Fatih. Ini laki-laki atau perempuan ini? Coba dibuka cadar. Jangan sampai laki-laki. Zubar Al-Fatih. Silakan diambil hadiahnya sama panitia. Dan pemenang untuk hadiah yang ketiga adalah Ummu Kalsum. Silakan diambil hadiahnya. Ini pertanyaan, kita lanjut atau jawab pertanyaan? Banyak sekali. Bisa-bisa satu materi saja ini. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Ummahat dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melangkah kepada etika pergaulan yang ketiga bagi seorang wanita muslimah adalah kaifiyatu ta'amulil mar'ah ma'a abna'iha. Bagaimana etika pergaulan seorang wanita bersama atau kepada anak-anaknya. Naam. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang wanita, terlebih lagi dia seorang ibu, maka tentunya dia memiliki anak-anak keturunan yang dia lahirkannya. Dan anak-anak inilah yang diharapkan menjadi investasi terbesar kita, yang akan kita tuai hasilnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendapatkan hasil berupa anak-anak salih dan salihah, tentunya tidak mudah seperti membayangkannya atau semudah membalikkan telapak tangan. Namun di dalamnya butuh ada perjuangan dan upaya yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan anak-anak yang salih dan salihah. Ya, tidak cukup sekedar memberi makan, minum, pakaian dan tempat tinggal terhadapnya. Namun lebih daripada itu, anak-anak tersebut butuh untuk mencontoh dari orang tuanya, terutama dari seorang ibu. Terutama dari seorang ibu sebagai figur bagi anak tersebut. Kapan figur ini baik, maka akan terlahir anak-anak yang baik pula. Namun kapan figur tersebut buruk, maka bisa dipastikan akan terlahir darinya
generasi-generasi yang buruk pula. Oleh karena itu, akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ibu itu butuh memperlihatkan akhlak, adab, budi pekerti, atau mungkin disebut dengan etika yang baik dalam bergaul terhadap anak-anaknya, sehingga nanti anak-anak ini akan mencontoh dari etika yang telah dilihat dari ibunya. Perhatikan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu saya ingatkan kembali di sini bahwa seorang anak itu adalah peniru yang sangat ulung. Anak-anak yang kita lahirkan, terutama ya mulai dari umur 0 sampai 10 tahun, mereka itu adalah anak-anak yang sangat ulung di dalam meniru apa saja yang dia lihat dan dia dengarkan. Maka pada masa inilah orang tua itu harusnya menjadi figur yang terbaik terhadap anak-anaknya dengan memperlihatkan etika yang baik di hadapannya. Ya, karena ibu-ibu sekalian, dalam masa-masa tersebut apa yang dia lihat, dirasakan dan didengarkan oleh anak itu akan lebih berbekas di dalam dirinya daripada nasihat-nasihat yang kita sampaikan kepadanya. Bukan artinya tidak perlu menyampaikan nasihat, tapi pada masa-masa yang seperti itu, anak-anak kita akan lebih banyak, lebih gampang untuk menerima dari apa yang telah dia lihat, dia dengar, maupun dia rasakan dari orang tuanya. Nah, maka dari itu, orang tua yang sering teriak-teriak itu pun akan melahirkan anak-anak yang suka teriak. Orang tua yang suka marah, suka ngomel kayak radio rusak, itu juga akan melahirkan anak-anak yang tukang marah, suka ngomel, dan seterusnya. Orang tua yang malas melaksanakan kewajibannya kepada Allah, itu pun akan melahirkan anak-anak yang malas melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang suka bertengkar di hadapan anaknya, itu pun akan melahirkan anak-anak yang suka bertengkar. Nah, maka apa dan bagaimana anak kita ke depannya nanti itu adalah cerminan dari apa dan bagaimana kita di hari ini. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, jangan sampai kita sendiri yang menjadi penyebab rusaknya generasi yang kita lahirkan ini, dengan memperlihatkan etika yang kurang baik. Namun sepantasnya bagi orang tua berupaya untuk belajar etika yang baik sehingga dia menjadi teladan yang baik pula terhadap anak-anaknya. Nah, maka di sini ya kita mengumpulkan beberapa perkara yang penting yang merupakan etika seorang ibu di hadapan anak-anaknya. Semoga ini ya walaupun tidak semuanya ya, masih hanya sebagian kecil saja kita sebutkan, namun mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat bagi kita seluruhnya dan menyadarkan kita betapa pentingnya kita ini menjadi panutan yang baik di hadapan anak-anak kita ini. Baik, yang pertama ibu-ibu sekalian, etika yang harus diperhatikan oleh seorang ibu di hadapan anak-anaknya adalah memperlihatkan cinta kepada mereka dan menunaikan kebutuhan-kebutuhan anak tersebut.
memperhatikan apa kebutuhannya, kebutuhan makannya, kebutuhan minumnya, kebutuhan tidurnya, kebutuhan sekolahnya, kebutuhan menghafal Qur'annya, dan seterusnya. Dan itu semuanya akan menjadi mudah ketika seorang ibu memperlihatkan cinta yang luar biasa terhadap anaknya. Ya. Dan ingat, cinta yang diperhatikan dan benar-benar dirasakan oleh anak. Bukan sekedar cinta di dalam hati saja. Kalau cinta di dalam hati, ya, tidak ada ibu yang tidak cinta sama anaknya, betul? Pasti semuanya cinta kepada anaknya. Namun kecintaan ini harus diupayakan bagaimana anak-anak ini merasakan bahwa kita benar-benar cinta kepadanya. Ada beberapa hal yang penting untuk kita lakukan, ya, agar supaya anak ini benar-benar merasakan cinta kita. Kenapa jamaah sekalian? Ya, cinta apa? Menetapkan cinta sehingga anak-anak itu benar-benar merasa dicintai oleh ibunya, oleh ayahnya, itu sangat penting. Ya, karena sebagaimana yang sudah kita sebutkan bahwa cinta itu adalah penggerak. Cinta itu adalah penggerak bagi seseorang. Maka kapan anak-anak itu cinta kepada ibunya, kepada ayahnya, maka insyaallah taala anak-anak itu akan mudah diarahkan. Tapi sebaliknya, ketika anak itu merasa dirinya tidak dicintai, tidak dihargai, tidak dibutuhkan, tidak diinginkan oleh orang tuanya, maka di saat itulah anak-anak tersebut akan sulit diarahkan. Ini kaidah yang sangat penting di dalam pendidikan. Oleh karena itu, seorang ibu sedapat mungkin dia membuktikan cinta kepada anak-anaknya. Ada beberapa hal yang penting, ya. Di antaranya apa? Di antaranya misalnya dia buktikan cintanya dengan itu tadi, al-qiyam bihawaijiha, memperhatikan seluruh kebutuhan-kebutuhan anaknya. Nah, sehingga seolah-olah anak-anak itu merasa bahwa orang tuanya ini sangat-sangat menghargai dirinya. Kehadirannya itu sangat diharapkan dan keberhasilannya itu sangat ditunggu. Demikian pula misalnya dengan cara sering mencium anaknya sebagai wujud cinta dan kasih sayangnya. Demikian pula misalnya dengan cara menyatakan cinta kepada anaknya. Dia katakan, inni la uhibbuk, wahai putraku tercinta atau putriku tercinta, sungguh saya sangat mencintaimu. Nah, seperti itu. Maka dari itu, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali wa indahu Al-Aqra' ibnu Habis radhiyallahu taala an. Al-Aqra' ibnu Habis At-Tamimi radhiyallahu anhu jalisan. Kata Abu Hurairah, pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, ya, cucu beliau. Dan di dekat Nabi itu ada seorang sahabat yang bernama Al-Aqra' ibnu Habis At-Tamimi radhiyallahu an. Melihat Nabi mencium Al-Hasan bin Ali, maka Al-Aqra' ibnu Habis berkata apa? Inna li 'ashratun minal walad ma qabbaltu minhum ahadan. Beliau komentar, saya ini punya 10 anak dan tidak ada seorang pun dari mereka yang saya cium. Luar biasa ini orang, ya. Punya 10 orang anak, tidak ada satupun dari mereka yang dia cium. Mendengarkan komentar itu, fanadhara ilaihi Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam faqala man la yarham la yurham. Mendengarkan komentar itu, Nabi langsung menoleh kepadanya, menunjukkan ini bukan perkara biasa ini. Nabi langsung menoleh kepada Al-Aqra' ibn Habis seraya beliau berkata, siapa yang tidak merahmati, tidak menyayangi, maka dia pun tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berikan kasih sayang terhadap anak-anak kita. Ya, tunaikan kewajiban-kewajiban kita atau kebutuhan-kebutuhan mereka. Nyatakan cinta di hadapannya dan buktikan cinta di hadapan anak-anak kita, yang insyaallah ta'ala ini akan memberikan kebaikan terhadap mereka. Berapa banyak anak-anak yang merasa dirinya gersang dari cinta orang tuanya, menjadikan dia anak-anak yang tidak betah tinggal di rumahnya, ya, karena melihat etika pergaulan kedua orang tuanya kurang baik terhadap dirinya. Walaupun orang tuanya cinta kepada dia di dalam hati, tapi perbuatannya menunjukkan orang yang tidak cinta kepada anaknya. Cueknya luar biasa, naam, terhadap anak-anaknya. Kemudian ya, tidak memperhatikan kebutuhan pakaian anaknya, kebutuhan makanannya, kebutuhan apanya. Sehingga apa yang terjadi jamaah sekalian? Anak-anak itu merasa tidak dihargai dan tidak dibutuhkan. Sehingga anak-anak yang seperti ini kelak akan mencari figur yang lain selain daripada orang tuanya, yang dia merasa bahwa dia akan mendapatkan cinta pada orang itu. Makanya terkadang kita melihat ada anak-anak yang ketika kita berikan, cukup berikan permen saja misalnya, ya, gembiranya bukan main, kemudian dia datang memeluk, ya, duduk di pangkuan kita. Ini pertanda bahwa anak tersebut adalah anak-anak yang tidak mendapatkan, ya, kepuasan di dalam cinta kedua orang tuanya. Anak-anak yang kekeringan dan gersang dengan cinta kedua orang tuanya. Sehingga apa? Dia akan mencari cinta kepada yang lainnya. Ya. Alhamdulillah kalau dia dapatkan figur dari figur yang baik. Kalau masalah yang dia dapatkan dari figur yang kurang baik, maka anak-anak kita akan terobsesi kepada yang kurang baik itu. Nah, maka perhatikan, ya, kebutuhan anak-anak kita, naam, dan buat mereka itu merasa kita cintai, sehingga akan mudah kita arahkan nanti insyaallah ta'ala. Baik. Kemudian dari etika yang kedua, etika terhadap anak-anak itu adalah, ya, muamalatuhum birrifqi wal lin. Berinteraksi dengan mereka dengan cara lemah lembut. Baik. Ingat ibu-ibu sekalian, bukan cuma suami ibu yang butuh kelembutan, tapi di sana ada anak-anak yang sangat butuh kasih sayang dan kelembutan orang tuanya. Dia butuh kelembutan ucapan seorang ayah dan ibu, dan dia butuh kepada kelembutan, naam, perbuatan ayah dan ibunya. Dengan kelembutan inilah ketika kita berikan kepada anak-anak kita, insyaallah ta'ala menjadikan mereka anak-anak yang akan berlemah lembut pula. Ucapannya indah terdengar, sikap-sikapnya sangat baik. Ya. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di dalam hadis Abdullah bin al-Mughaffal radhiyallahu taala an, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innallaha rafiqun
yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha lembut dan sangat mencintai kelemah lembutan. Maka sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rafiq, yang maha lembut. Allah adalah zat yang maha lembut. Dan Allah mencintai kelemah lembutan. Sehingga jamaah sekalian, anak-anak yang kita lahirkan ini sangat butuh dan mengharapkan kelembutan kedua orang tuanya, bukan kalimat-kalimat kasar dan bentakan yang dia tunggu dan dia harapkan dari orang tuanya. Dan kelemah lembutan inilah yang akan memperbaiki keadaan anak kita, bukan sifat kasar dan bentakan, teriakan kita terhadapnya yang akan memperbaikinya. Jelas ya? Ini penting sekali untuk disadari oleh ibu-ibu. Karena rata-rata ibu-ibu, ya mohon maaf, ya kalau sudah dapatkan anak yang bikin jengkel, betapapun sayangnya pasti diteriaki. Alhamdulillah kalau tidak dikutuk jadi kodok. Nah, alhamdulillah kalau tidak didoakan kejelekan terhadap anaknya. Alhamdulillah kalau dia tidak menyumpahinya dengan sumpah-sumpah serapah. Ingat ibu sekalian, ya, dalam segala kondisi anak-anak kita membutuhkan kelemah lembutan. Nah, kadang anak-anak kalau sudah dibangunkan subuh 2 kali 3 kali, sudah diangkat juga, sudah ditarik-tarik juga, nah masih saja matanya tidak mau terbuka. Akhirnya sang ibu mengatakan apa? Ya, saya hitung sampai 3 kali. Kalau tidak, hanger akan mendarat. Ya. Subhanallah. Apakah itu akan menjadikan anaknya rajin untuk bangun di hari berikutnya? Ternyata tidak. Justru yang dibutuhkan oleh seorang anak adalah nasihat yang baik. Difahamkan kepadanya betapa pentingnya bangun subuh. Iya. Betapa wajibnya dia melaksanakan ibadah kepada Allah di subuh hari. Dan betapa besar akibat anak-anak yang tidak melaksanakan ibadah kepada Allah. Jelas ya? Iya. Ada juga orang yang anaknya tidak dipukul ketika dibangunkan, tapi kalau sudah 2 kali 3 kali dibangunkan tidak mau bangun, langsung diangkat, langsung di WC, disiram. Ini semuanya adalah bentuk apa? Etika yang kurang baik. Orang-orang yang mendidik anaknya dengan cara ini, ingat, di suatu hari kelak dia akan melihat juga anaknya akan berbuat dan berlaku seperti itu. Kenapa? Tertanam di pikiran bawah sadarnya apa yang telah dilakukan oleh orang tuanya terhadap dirinya. Dan ini yang akan merusak mental anak-anak, sehingga pada akhirnya akan lahir anak-anak yang keras, akan lahir anak-anak yang pembangkang, akan lahir anak-anak yang melaksanakan kewajiban karena takut kepada orang tuanya saja. Iya. Anak-anak yang takut hukum, bukan sadar hukum. Maka bersikap lemah lembutlah kepada mereka. Dan betapa butuhnya mereka terhadap kelemah lembutan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma kana ar-rifqu fi syai'in illa zanah, wa la yunza'u an syai'in illa syanah." Kata Nabi, tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu apa saja, termasuk di dalamnya ada pada etika dalam mendidik anak. Tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu illa zanah, kecuali sesuatu itu akan menghiasinya
membuatnya indah, menjadikannya cantik. Wala yunza'u an syai', dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu illa syanah, kecuali dia menjadikan sesuatu itu buruk, jelek. Naam. Maka jadikan pendidikan kita terhadap anak-anak kita, sikap kita terhadap mereka pada setiap harinya menjadi indah, dan akan dikenang indah oleh anak-anak kita dengan kelemah lembutan itu. Iya. Memang kita sadari dan pahami betapa anak-anak ini terkadang menjengkelkan. Iya. Bahkan terkadang sudah berbuat di luar batas, di luar nalar bahkan. Tapi ingat, itu adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sadari, apa gunanya memukul? Apa gunanya membentak? Apa gunanya diomeli? Hanya menjadikan anak itu menjadi keras dan over nasihat. Ya. Perhatikan, kalau ada anak-anak yang sudah over nasihat, apa yang terjadi? Baru ibunya berkata 1-2 kalimat, nah, bahaya seperti itu, langsung tutup telinga, ceramah miseng. Ini ciri dan tanda anak-anak yang over nasihat. Tayyib. Jadi tidak ada kebaikannya dan tidak ada gunanya, ya, memperlihatkan kekerasan, kebengisan di hadapan anak-anak kita. Sehingga Nabi SAW tidak pernah mencontohkan kepada umatnya atau kepada para sahabatnya mendidik anak-anak itu dengan cara yang kasar dan keras. Ingat ibu sekalian, anak-anak kita adalah makhluk yang lemah. Anak-anak kita adalah makhluk yang lemah, ya, yang terkadang setelah dibentak, setelah dimarahi, setelah dipukul bahkan, beberapa lama kemudian dia akan datang memeluk orang tuanya. Karena tetap dia membutuhkan kasih sayang dan kelembutan seorang ayah dan ibunya. Ya, seolah-olah dia tidak mengingat lagi perbuatan kita kepadanya. Namun ingat ibu-ibu sekalian, ingat baik-baik. Walaupun seolah-olah dia tidak mengingat lagi, namun kekerasan itu sudah tertanam di dalam fikiran bawah sadarnya, yang akan merusak mentalnya selama ini. Maka sadari bahwa itu tidak akan mendatangkan kebaikan, hanya akan mendatangkan kerusakan, ya, terhadap mental anak-anak kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata Abu Hurairah, suatu ketika Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala an akhadha tamratan min tamris sadaqah. Al-Hasan bin Ali pernah mengambil beberapa biji kurma atau sebiji kurma dari kurma zakat. Namanya anak-anak, ya, dia tidak paham, dia mungkin lagi main-main, lari-lari di situ. Abu Hurairah ditugaskan untuk mengumpulkan zakat. Tiba-tiba Al-Hasan bin Ali langsung mengambil sebiji kurma itu, langsung dimasukkan di mulutnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Farisiyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap dengan bahasa Persia, kikh kikh. Ya, kata Nabi kikh, ini bahasa Persia, ya, yang artinya keluarkan, muntahkan kurma itu. Ama ta'rifu anna la na'kulu sadaqah? Wahai anakku, tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu faham bahwa kita ini keluarga Muhammad tidak boleh memakan zakat? Iya. Lihat betapa lembutnya Nabi di dalam mencegah dari suatu kemungkaran yang dilakukan oleh seorang anak. Sangat jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang tua di masa ini. Ya. Sehingga apa yang terjadi jamaah sekalian? Ya.
lahir dari kita anak-anak yang ketika dikasih tahu, yang ketika diperintah justru ditinggalkan, ketika dilarang justru dikerja. Kenapa? Ini adalah efek contoh dari orang tua yang tidak berlemah lembut kepadanya. Maka etika yang baik seorang ibu terhadap anaknya adalah senantiasa berlemah lembut kepadanya, ya, mengutamakan kelembutan. Ingat ya, lembut bukan berarti lemah. Lemah lembut bukan berarti lemah di dalam di hadapan anak-anak. Tapi lembut itu adalah suatu kemuliaan di hadapan anak-anak kita. Ya. Dan bersikap keras dan kasar di hadapannya itu bukanlah suatu kemuliaan di mata anak-anak kita. Tapi justru itu adalah kehinaan dan kerendahan di mata mereka. Seandainya pun di hari ini mereka masih takut, tunggu beberapa tahun kemudian dia tidak akan takut lagi. Anak-anak yang biasa dipukul, ya, anak-anak yang biasa dipukul dengan rotan, ketika dicubit itu tidak terasa. Kan begitu ya? Maka butuh untuk diperhatikan, dan butuh untuk disadari bahwa apa gunanya kita memarahi, apa gunanya kita membentak, apa gunanya kita berteriak. Itu hanya akan mendatangkan anak-anak yang bermental rusak. Baik, kemudian yang ketiga, dari bentuk atau etika seorang wanita muslimah di hadapan anak-anaknya itu adalah senang untuk melakukan muda'abah. Ya, apa itu muda'abah? Dia bergaul dan bermain dengan anak-anaknya. Ya, bergaul dan bermain, bercengkrama, begitu ya, dengan anak-anak, tanpa menjatuhkan pamornya sebagai orang tua. Tanpa menjatuhkan pamornya sebagai orang tua. Ya. Maka orang tua yang suka bercengkrama dengan anaknya, itulah orang tua yang baik. Ya. Dan hilangkan persepsi orang dahulu yang mengatakan kalau kita banyak bermain dan bercengkrama dengan anak, anak tidak akan takut sama kita. Ya. Ini yang jadi permasalahan. Ketika orang tua menginginkan anaknya takut sama dia, sehingga apapun yang diperintah dia kerjakan, apa yang dilarang ditinggalkan, itu bukan keberhasilan di dalam pendidikan. Jelas ya? Ya. Bukan keberhasilan ketika seorang itu melahirkan anak-anak yang takut hukum. Ya. Jadi hilangkan persepsi yang mengatakan kalau kita terlalu dekat sama anak, maka mereka nanti akan apa? Mereka nanti akan merusak pamor kita. Mereka nanti tidak akan menghargai kita. Mereka nanti tidak lagi takut sama kita. Ya, itu tidak sama sekali. Itu adalah anggapan atau persepsi yang salah. Bahkan ketika kita dekat dengan anak-anak, kita akan lebih mudah untuk mengarahkannya. Berbeda dengan orang tua yang jauh dari anaknya, ketemu jarang bicara, ya. Terkadang ada orang bertanya, oh itu anak tak kah? Iya, anak saya itu, anak keberapa? Anak ketiga. Tapi kenapa seperti bukan anak tak? Ya. Kenapa dikatakan seperti bukan anaknya? Bukan karena wajahnya yang tidak mirip, tapi semata-mata karena kedekatannya dengan anak itu kurang. Nabi SAW banyak mencontohkan kepada umatnya, senang melakukan muda'abah, bercengkrama dengan anak-anak supaya dia bisa dekat, begitu ya, supaya dia bisa dekat dengan anak-anaknya. Jangan sampai anak kita ini justru dekat kepada orang lain, sehingga nanti yang akan mudah mengarahkannya adalah orang lain, bukan kita.
ada orang-orang tua yang keliru di dalam pendidikannya, ya kami melihat dan menilai berapa banyak kami dapatkan seperti itu. Orang tua yang terlanjur keliru di dalam pendidikannya, ya, tidak dekat dengan anaknya, dia didik dengan cara yang kasar. Pada akhirnya ketika anak itu dewasa, dia ingin menasehatinya harus melalui bantuan orang. Katanya, kalau saya nasihati tidak mau dengar, tolong kita mian nasihati anakku. Subhanallah. Perhatikan ibu-ibu sekalian, ya, sebagaimana tadi cinta, kalau anak merasa dicintai dia akan mudah diarahkan. Demikian pula ketika anak itu merasa dekat dengan orang tuanya, itu sangat mudah untuk diarahkan. Nah, maka cara untuk memudahkan kita dekat dengan anak-anak ini, sering bercengkrama dengan anak-anak. Umar bin Khattab radhiyallahu taala an itu pernah melihat Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala an, Al-Hasan dan Husain, ya. Al-Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma ketika beliau masih kecil itu berada di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi berada di bawah, berjalan seperti kuda. Jadi Nabi mengajak kedua cucunya ini main kuda-kudaan. Al-Hasan dan Husain berada di atas punggung Nabi. Tiba-tiba Umar datang, melihat Nabi melakukan seperti itu, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala berkata kepada Al-Hasan dan Husain, ya, ni'mal farasu tahtakuma. Sebaik-baik kuda tunggangan adalah yang berada di bawah kalian berdua. Itu kuda tunggangan terbaik. Kenapa? Karena dia adalah manusia terbaik, begitu ya. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'mal farisani huma. Sebaik-baik penunggang kuda itu adalah kedua anak ini. Jadi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menurunkan dirinya, ya, setara dengan anak-anak sesuai dengan umurnya, sehingga dia bisa bercengkrama dengannya. Dan tentunya ibu-ibu sekalian, berbeda sikap kita bercengkrama dengan anak-anak kita yang masih bayi, ya, atau anak yang umur TK dengan anak-anak yang sudah umur SD. Demikian pula cara bercengkrama dengan anak-anak umur SD beda dengan cara bercengkrama kita dengan anak-anak kita yang sudah berumur SMP atau SMA, yang sudah mulai remaja. Itu berbeda, disesuaikan dengan umurnya masing-masing. Bisa dipahami, ya? Iya. Yang tentunya ketika anak sudah beranjak remaja, ya, umur SMP, SMA, naam, cara bercengkrama dengannya itu, ya, bukan lagi dengan naik kuda-kudaan. Wah, bisa setengah mati kita. Tapi dengan cara apa? Dengan cara banyak ngobrol dengannya, banyak mendengarkan curhatannya, ya, seperti itu. Maka, ya, dibutuhkan banyak melakukan pendekatan kepada anak tersebut dengan melakukan muda'abah dengannya. Di dalam hadits Abdullah bin Al-Harith radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasuffu Abdullah wa Ubaidullah wa Kuthayran bani Al-Abbas. Kata siapa? Abdullah bin Al-Harith, saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, membuat atau menyuruh Abdullah bin Abbas, ya, dengan Ubaidullah bin Abbas, dengan Kuthayr bin Abbas. Semua ini adalah anak-anak tapi sepupunya Nabi, karena Al-Abbas ini adalah pamannya Nabi, ya. Jadi Abdullah bin Abbas, Ubaidullah bin Abbas, dan Kuthayr ibn Abbas. Nabi perintahkan dia berdiri dan berjajar, ya, berbaris,
Setelah itu Nabi bersabda, "Man sabaqa ilayya falahu kadza wa kadza." Siapa yang lebih dahulu sampai kepada saya, ini disuruh lomba lari ya. Siapa yang lebih dahulu sampai kepada saya, maka dia nanti saya kasih hadiah begini, begini dan begini. Ya. Kata Abdullah bin Al-Harith, "Fayastabiquna ilaihi fayaqa'una ala dhahrihi." Maka anak-anak ini pun berlomba berlari mengejar Nabi. Kemudian mereka semua naik di atas punggungnya Nabi dan ada yang naik di dadanya Nabi, ya. Fayuqabbiluhum wa yaltazimuhum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ya mencium mereka satu persatu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggendong mereka, ya, tertawa, bergembira, ria bersama dengan mereka ini. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bercengkrama dengan anak-anak. Maka sesibuk apapun kita ibu-ibu sekalian, sesibuk apapun kita, sesibuk apapun Anda, naam, sempatkan diri untuk bercengkrama dengan anak-anak. Iya. Dan bercengkramanya bebas ya, sesuai dengan umur mereka, sesuai dengan kesenangan mereka. Iya. Anak-anak wanita mungkin beda cara bercengkramanya dengan anak laki-laki, kan begitu ya? Anak laki-laki suka olahraga, ya. Anak perempuan suka main masak-masak misalnya, ikut main masak-masak, ya, bersamanya supaya bisa dekat dengannya. Seperti itu. Anaknya misalnya sudah umur SD, ya main gendong-gendongan, ya main lomba lari, main ya ini dan itu, termasuk di dalamnya ya sering-sering mengajak mereka untuk refreshing, rekreasi supaya bisa dekat ya dengan anak-anak tersebut, menjadikan mereka gembira. Maka ini adalah ya etika yang baik seorang ibu terhadap anak-anaknya ketika dia berusaha untuk bercengkrama dengannya supaya bisa dekat dengan anak-anak tersebut. Baik, yang terakhir ibu-ibu sekalian, ya, dari etika yang bisa kita sebutkan di sini, walaupun masih banyak yang lainnya, etika yang baik seorang ibu terhadap anaknya adalah ya senantiasa mendidik mereka dengan pendidikan yang baik, yang tentunya sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Karena anak-anak itu adalah tanggung jawab kita. Dan tidak cukup anak itu sekedar diberi makan, beri minum, pakaian dan tempat tinggal. Tapi anak lebih jauh dan lebih berat daripada itu adalah bagaimana mendidik mereka ya di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas utama kita adalah membebaskan anak-anak kita dari ancaman siksa neraka. Dengan cara apa? Dengan cara mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an memberikan komentar dalam menafsirkan ayat ini. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apa makna jaga di sini? Kata Ali, "Allimuhum wa addibuhum." Ajari mereka dan didik mereka dengan baik. Maka ketika kita mendidik mereka dan mengajarinya dengan baik, itu artinya apa? Kita dalam proses upaya membebaskan anak-anak kita dari ancaman siksa neraka. Karena kalau tidak, jamaah sekalian, yakin dan percaya kita pun akan terjerumus ke dalam neraka bersama dengan mereka, wala'iyadzubillah. Nah, dan perhatikan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian itu adalah pemimpin
dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan kalian. Kemudian ya, di akhir hadis Nabi bersabda, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan seorang wanita itu adalah pemimpin, penguasa di mana? Di rumah suaminya, di hadapan anak-anaknya. Dan dia pun akan dimintai pertanggungjawaban nanti tentang kepemimpinannya. Sejauh mana dia itu berhasil di dalam memberikan pendidikan dan mengajarkan adab kepada anak-anak tersebut. Naam, ingat, anak-anak kita adalah zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia, ibu-ibu sekalian. Tapi bersamaan dengan itu, naam, konsekuensi dalam pendidikan mereka itu tidaklah mudah. Maka dibutuhkan ilmu, dibutuhkan upaya, dibutuhkan mujahadah, dibutuhkan kesungguhan di dalam mendidik mereka, sehingga kita akan menciptakan anak-anak yang salih dan salihah nanti insyaallah taala. Baik, mungkin cukup sampai di sini dulu apa yang bisa kita bahas di sore hari ini. Dan qadarallah wa ma syaa fa'al. Ya, belum selesai pembahasan kita dari etika seorang wanita muslimah di dalam pergaulan. Maka insyaallah taala besok kita akan melanjutkan dua etika lagi, yakni etika pergaulan dengan teman-teman dan masyarakatnya, dan etika pergaulan dengan lelaki ajnabi. Nah, adapun materi untuk besok kita lihat ya, insyaallah kalau ada waktu kita akan bahas setelah pembahasan ini selesai. Nah, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, di sini ada banyak sekali pertanyaan. Saya jawab sesuai kemampuan saja ya. Mudah-mudahan bisa terjawab semua insyaallah. Bismillah, afwan Ustaz. Bagaimana jika kita sudah memenuhi kebutuhan suami, namun suami selalu masih merasa istrinya kurang? Ini pertanyaan atau curhat ini? Oh ya, apa yang harus si istri lakukan Ustaz? Baik, yang harus dilakukan oleh seorang istri yang mendapatkan cobaan suami yang seperti ini adalah terus bersabar dan berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada suaminya, naam, untuk bisa menerima istrinya apa adanya. Itu yang pertama. Yang kedua, terus mengintrospeksi dirinya. Ya, terus memeriksa dirinya. Ya. Apa yang kurang? Kenapa bisa dia masih merasa kurang? Nah, jangan sampai kita sudah merasa sudah memenuhi semua kebutuhannya, ternyata masih ada yang kurang, karena memang namanya manusia itu tidak ada yang luput dari kekurangan. Tidak ada yang luput dari kekurangan. Ya, kemudian selanjutnya, bawa suaminya belajar. Ya, bukan hanya sekedar belajar agama, tapi belajar tentang kehidupan rumah tangga, sehingga dia bisa mau menerima keadaan istrinya apa adanya, dan mau menerima kekurangan-kekurangan istrinya dan menutupinya, bukan justru menuntut istrinya itu menjadi seorang wanita yang sempurna. Tayyib, wallahu taala a'lam. Bagaimana hukumnya jika ada seorang istri yang tidak mendengar nasihat suaminya?
Kalau tidak tuli ji, ya berarti ini adalah seorang istri yang pembangkang. Ya, masuk dalam bentuk istri yang melakukan nusyuz. Apa itu nusyuz? Istri yang pembangkang, yang bandel. Ya. Ketika dinasehati dia tidak mau mendengarkan, tetap dia kerjakan apa yang dia ingin kerjakan. Iya. Maka istri yang seperti ini harus menyadari dirinya ya. Iya. Demi mempertahankan rumah tangganya dan demi mengharapkan keridhaan suami dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mohon nasihatnya bagi para istri yang masih suka upload video atau foto bersama pasangannya. Baik. Bagi ibu-ibu yang masih senang melakukan yang seperti ini, diupload di media sosial. Ya, misalnya apakah di Facebook, YouTube, atau di TikTok misalnya, atau di Instagram dan yang lain sebagainya, ya hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kalau dia mengupload video atau foto yang mengumbar auratnya, tidak berhijab dengan hijab yang sempurna, naam walaupun bersama dengan pasangannya, maka itu adalah perkara yang wajib bagi seorang untuk menghindarinya. Kenapa? Karena wanita itu asalnya adalah makhluk ya, yang harusnya dimuliakan dengan ketersembunyiannya. Ya. Maka dari itu sebagaimana yang kita sebutkan tadi, tempat wanita menurut Al-Qur'an itu di mana? Di rumahnya, ya. Allah katakan waqarna fi buyutikunna, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Itu semuanya dalam rangka apa? Mengurangi wanita itu menjadi fitnah terhadap lelaki yang lain. Ini akan kita bahas besok insyaallah taala. Tapi kalau walaupun dia tinggal di rumahnya, tapi ya dia upload fotonya, videonya di media sosial memperlihatkan wajahnya, terlebih lagi auratnya yang lain, maka ini akan sama saja kalau dia keluar rumah. Ya, sama saja kalau dia keluar dari rumahnya, bahkan lebih parah. Naam. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang mengatakan, "Ustaz, saya upload video bersama dengan suami misalnya, tapi ya dengan hijab yang sempurna, lengkap dengan cadarnya, ya, kaos tangannya, kaos kakinya, masya Allah lengkap, tapi dia upload videonya lagi jalan-jalan, memperlihatkan kemesraan dan seterusnya." Ini juga wajib untuk dihindari. Kenapa? Naam, kita menghindari penyakit ain, pandangan hasad dari orang. Ya. Kemudian lebih bahayanya lagi karena sekarang itu ya dikhawatirkan video itu akan didownload oleh orang. Kemudian nanti mereka akan mampu membuka hijab wanita tersebut satu persatu. Sekarang sebagaimana yang kita ketahui masyhur ya, sudah banyak aplikasi-aplikasi yang dibuat untuk dapat menelanjangi seseorang. Nah, maka hati-hati dengan ya video-video dan foto yang diupload di media sosial. Ya, baik dengan hijab yang sempurna, terlebih lagi kalau tidak sempurna di dalam berhijab. Wallahu taala a'lam. Berdosakah seorang istri apabila tidak mengurus mertuanya? Wah, ini dari tadi banyak pembahasan mertua ini ya. Ada apa dengan mertua? Baik, kalau dia tidak mengurus mertuanya,
Naam, dalam keadaan suaminya menginginkan dia melakukan hal tersebut, maka dia berdosa kepada suaminya. Ya, artinya dia tidak taat kepada suami dan tidak mencari keridhaan suaminya. Seperti itu. Ya, namun kalau misalnya mertuanya itu ada yang mengurusnya dan suaminya tidak menuntut dia untuk mengurusi mertuanya, maka ya insyaallah taala itu bukan sebuah dosa dan kesalahan bagi seorang wanita. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, bahwasanya ya hubungan antara istri dengan mertuanya itu ya, itu dalam rangka mencari keridhaan suaminya, membantu suami, naam, berbakti kepada suami, mengurus mertua itu bagian dari berbakti kepada suami. Wallahu taala a'lam. Bagaimana sikap seorang anak jika ibunya sering berpikiran negatif terhadap anaknya walaupun anaknya keluar untuk pergi menuntut ilmu dan anak ini sedih karena sering dilarang untuk pergi menghadiri majelis ilmu, namun tetap di rumah, namun biasa tidak ada live, jadi catatannya menjadi bolong. Ini kesalahannya Wayub ini, nggak live. Atau media center ya. Baik, yang seperti ini wajib untuk bersabar ya. Ya, wajib untuk bersabar dan tetap berpikiran positif kepada orang tua. Berikan kepadanya 1001 macam alasan untuk memakluminya. Dan doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Nah, memberikan hidayah kepadanya. Tayyib. Semangatnya menuntut ilmu kami apresiasi. Kami apresiasi dan kami katakan tingkatkan semangatnya dan jangan pernah kendor di dalam menuntut ilmu, karena itu adalah sumber kebahagiaan dunia dan akhirat insyaallah taala. Namun ketika berbenturan dengan keinginan orang tua seperti ini, ya, maka wajib baginya untuk bersabar karena mungkin orang tuanya belum faham. Ya, belum faham betapa pentingnya seorang itu, ya, seorang wanita itu menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, lakukan apa yang bisa dilakukan. Nah, adapun berkaitan dengan masalah live, ya, layangkan surat protes kepada media center Ahlus Sunnah Mamuju supaya bisa selalu diupayakan untuk live insyaallah taala. Jadi walaupun tidak sempat hadir, mudah-mudahan bisa mendapatkan faedah ilmiah dari rumahnya. Afwan Ustaz, bagaimana jika suami yang mengajak istrinya keluar rumah, justru istrinya yang tidak mau keluar karena memang si istri jarang keluar rumah? Apakah termasuk dari hal yang istri tidak taat kepada suami? Betul. Ya, masuk dalam perkara istri yang tidak taat kepada suami. Nah, kenapa? Karena terkadang seorang suami ingin keluar rumah, melepas penat, berjalan bersantai misalnya bersama dengan istri, dan itu bagian dari kesenangan suami. Ya, selama tidak mengajak kepada tempat-tempat maksiat misalnya ya. Tapi selama pada hal yang wajar dan tidak ada pelanggaran di dalamnya, kewajiban bagi istri untuk taat kepadanya. Ya, walaupun dia tidak suka, maka dia harus berusaha untuk suka. Ya, karena itu adalah kesukaan dan kesenangan suaminya. Tayyib, wallahu taala a'lam. Apa ini?
Bismillah, apakah boleh membayar utang kepada orang yang sudah meninggal dengan cara bersedekah atas nama orang tersebut? Ya, kalau memang orang itu sudah meninggal dan tidak ada ahli warisnya yang diketahui, ya, maka para ulama kita memfatwakan cara membayar utangnya itu dengan cara menyedekahkan, ya, harta senilai utang kita kepadanya, dengan diniatkan pahalanya untuk si mayit yang sudah meninggal tersebut atau pemilik harta itu. Wallahu a'lam. Bismillah, Ustaz. Ana mau bertanya, apakah berdosa ketika seorang istri berpesan kepada suaminya sebelum tidur bahwa ketika lapar tengah malam jangan bangunkan dan harus melayani diri sendiri? Iya, sudah di luar tugasnya istri karena sudah jam malam, ya. Jadi kalau lapar tengah malam, masak maki sendiri, bikin cobek-cobek sendiri, karena istri sudah capek seharian mengurus anak dan malam adalah waktu untuk istirahat. Jazakallahu khair. Iya, apakah berdosa? Iya, berdosa. Nah, karena ini adalah kewajiban ini bagian dari bentuk istri tidak taat kepada suaminya. Walaupun sebagian ulama berpendapat bahwa ya, bukan kewajiban bagi istri untuk hal-hal yang seperti itu. Nah, seperti mencuci, memasak dan seterusnya, ini ada khilaf di kalangan ulama akan kewajibannya. Namun yang benarnya bahwa ini bagian dari bentuk ketaatan istri kepada suaminya. Makanya ketika suaminya tidak ridha, begitu ya, suaminya tidak ridha dengan keputusan sepihak ini, maka ya istri yang seperti ini berdosa kepada suaminya. Tapi kalau ya suaminya tidak ada masalah juga dan bisa memaklumi, ya misalnya, dan itu yang diharapkan, ya, maka insyaallah taala wanita ini tidak berdosa. Wallahu taala a'lam. Apa itu bacanya di ujung? Bagaimana jika suami tidak salat wajib dan salatnya tidak lima waktu dan salat berturut-turut? Apakah istri wajib untuk bertahan dan mempertahankan rumah tangganya demi alasan untuk mengurus anak? Oh iya. Bagaimana jika suami tidak salat wajib meskipun salatnya tidak 5 waktu dan salat Jumat berturut-turut? Apakah istri harus bertahan dan mempertahankan rumah tangga demi alasan masa depan anak? Ya. Kalau sudah dinasehati, ya, beberapa lama atau bahkan bertahun-tahun, kemudian tidak ada perubahan, sebagian ulama kita menganjurkan untuk berpisah dari laki-laki yang seperti ini. Nah, kenapa ibu-ibu sekalian? Karena sang suami yang notabene sebagai seorang kepala rumah tangga itu tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai kepala rumah tangga yang baik, dan dikhawatirkan kalau dia tetap bersama dengan lelaki yang seperti ini, maka agama wanita tersebut pun akan rusak, karena wanita itu adalah makhluk yang lemah, sangat mudah untuk terpengaruh. Nah, maka dari itu yang pertama yang harus dilakukan, dia nasihati dulu, ajari dulu, ya, ingatkan dulu selama sekian lama. Namun kalau tidak ada tanda-tanda kebaikan, maka khulu', minta untuk diceraikan, itu adalah jalan yang terbaik insyaallah taala. Bagaimana cara berbakti kepada suami yang bertahun-tahun mengkonsumsi barang haram, narkoba? Berdosakah istri kalau masih berbakti kepada suaminya? Berdosa kalau tidak berbakti selama dia statusnya masih seorang istri. Adapun dia mengonsumsi barang haram, ya, itu adalah dosanya suami, tidak ada hubungannya dengan berbakti kepadanya. Bisa dipahami?
Karena berbakti kepada suami adalah kewajiban istri. Adapun dosa suami, dia sendiri yang akan menanggung dosanya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan dosa, ya, dan seorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Ya, seperti itu. Ya, namun di sini tetap ada kewajiban bagi istri untuk menasihati, mengingatkan, sehingga dia bisa meninggalkan barang haram tersebut. Terlebih lagi kalau sudah kecanduan, maka harus ada upaya ke arah rehabilitasi atau yang semisalnya. Ya, jangan dikatakan, wah kasihan ini direhabilitasi nanti suami saya nanti tidak bisa kerja, anak saya bagaimana? Ya, maka merehabilitasinya itu jauh lebih penting daripada ketika dia berlarut-larut di dalam mengonsumsi barang haram tersebut. Wallahu a'lam. Apakah doa anak yang tidak soleh dikabulkan? Ya, mungkin saja dikabulkan tapi sulit, ya. Kenapa? Karena Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Ya, tapi kalau misalnya terpenuhi syarat-syarat, ya, terpenuhi syarat-syarat dikabulkannya doa, maka insya Allah akan dikabulkan doanya. Tapi jarang anak yang tidak soleh itu bisa memenuhi persyaratan dikabulkannya doa. Karena diantara syaratnya itu adalah dia bersih, terbebas dari barang yang haram. Nah, ya, kalau anak tidak soleh bagaimana? Pasti dia banyak memakan atau menggunakan barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menggunakan barang yang haram atau mengambil barang yang haram itu adalah, ya, penyebab terbesar ditolaknya doa seorang hamba. Tayyib. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ayah mertua saya sudah meninggal, tapi dia meninggalkan seorang istri kedua yang merupakan ibu sambung suami saya. Kan istri pertama yang merupakan ibu dari suami saya sudah lama meninggal. Apakah istri yang kedua yang ditinggalkan oleh ayah mertua saya merupakan mahram dari suami saya? Iya. Jawabannya iya. Istri kedua ayah itu adalah mahram bagi anak dari ayah tersebut. Iya. Bahkan semua istrinya, bukan cuma kedua, ketiga, keempat, itu semua adalah mahram bagi anak, ya, tersebut. Makanya tidak diperbolehkan seorang anak menikahi wanita yang telah dinikahi oleh ayahnya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum illa ma qad salaf. Jangan kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah kalian, kecuali, ya, apa yang telah berlalu. Maksudnya hukum yang telah berlalu itu dihapuskan dengan ayat ini. Tidak boleh lagi seorang anak menikahi wanita yang telah dinikahi oleh ayahnya. Naam. Karena dia adalah mahramnya. Tapi dengan syarat bukan sekedar dinikahi, ya, tapi terjadi jima, ya, terjadi jima, hubungan suami istri di antara ayah dengan istrinya tersebut. Wallahu taala a'lam. Bismillah, bagaimana apabila suami tidak dapat menafkahi istri? Ini kembali kepada istri, ya. Kalau si istri ridha dengan hal tersebut tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ridha, maka istri, ya, diberikan keluasan untuk meminta khulu', minta cerai. Kenapa? Karena haknya tidak terpenuhi. Ya, demikian hukumnya di dalam agama kita. Wallahu taala a'lam.
Bismillah Ustadz, nama saya Rahalia atau Rahdia dari Universitas Muhammadiyah Mamuju. Iya. Selamat datang di majelis ilmu ini. Ingin bertanya apakah saya berdosa dan salah kepada kedua orang tua saya karena saya kuliah tanpa adanya ridha keduanya, dikarenakan adanya KIP kuliah. Apa itu KIP kuliah? KIP kuliah atau kelompok kuliah? KLP. KIP atau KLP ini? Kelompok mungkin ya. Jadi saya nekat dan melawan larangannya karena bukankah menuntut ilmu itu adalah jihad? Betul, menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban, dan upaya menuntut ilmu itu adalah ya bentuk dari berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi kalau dia adalah ilmu dari ilmu-ilmu syar'i. Cuma di sini ketika berbenturan dengan keinginan orang tua, maka para ulama kita menyebutkan bahwa harus dia melihat, ya, harus dia melihat ilmu apa yang akan dia tuntut ini, yang dilarang sama orang tua. Ya, karena ilmu di dalam agama kita itu ya, ada dua macam. Ada dua jenis. Yang pertama, ada ilmu yang merupakan fardu ain, wajib aini. Ya, wajib bagi setiap orang untuk mengetahuinya. Seperti apa itu? Ilmu-ilmu daruri seperti ilmu bagaimana tata cara salat, ya, puasa, na'am, ya, ilmu-ilmu tentang tauhid, tentang akidah yang belum dia ketahuinya. Itu semuanya adalah ilmu yang merupakan fardu ain. Tapi kalau yang kedua ini adalah ilmu yang merupakan fardu kifayah, tidak wajib untuk setiap orang mempelajarinya. Seperti ilmu apa itu? Ya, seperti ilmu misalnya ilmu warisan, tidak wajib semua orang tahu. Demikian pula ilmu apa? Ilmu tentang hukum-hukum talak, ya, rujuk, ya, masuk dalamnya ilmu-ilmu keduniaan, bukan merupakan fardu ain, tapi dia adalah fardu kifayah. Baik. Nah, sekarang seorang ketika berbenturan dengan keinginan orang tua seperti ini, dia harus melihat ilmu apa yang mau dia tuntut ini. Kalau itu adalah ilmu yang merupakan fardu ain, maka ya tidak berdosa kalau dia tidak mengikuti keinginan orang tuanya atau tidak taat pada larangan orang tuanya itu. Karena kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa terlaksana dengan baik tanpa ilmu yang merupakan fardu ain itu. Tapi kalau ilmu yang mau dia pelajari ini adalah ilmu yang masuk dalam golongan atau kategori ilmu fardu kifayah dalam mempelajarinya, maka ya dia wajib mendengar dan taat kepada orang tuanya. Berdosa kalau dia ya melanggar larangannya tersebut. Wallahu taala a'lam. Baik, untuk yang terakhir di sini, bagaimana hukumnya seorang istri yang minta untuk diajak jalan-jalan oleh suaminya? Oh, minta ya. Beda tadi, dia yang diajak. Kali ini dia yang mengajak, begitu ya? Ya, tidak ada masalah. Ini adalah perkara apa namanya? Perkara mubah selama dia aman dari fitnah, kemudian tidak datang ke tempat-tempat maksiat, ya, tapi dia sekedar ingin ya minta jalan-jalan, ya, melepas apa namanya kepenatan atau refreshing dan yang lain sebagainya. Ya, shopping juga tidak apa-apa, insyaallah, selama ya dompet suaminya berisi. Tayyib, ini perkara yang mubah. Wallahu taala a'lam. Sekira demikian ibu-ibu sekalian. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.